Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis kaidah tafsir statistika dalam surat Al-Baqarah ayat 2, 189 dan 215. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, khusus bagi mereka yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 terdapat kaidah mantuk dan mafhum. Kaidah mantuk adalah makna yang tampak atau tersirat, sedangkan mafhum adalah makna yang tidak tampak atau tersirat. Dalam ayat ini, dalil muttaqin atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa itu termasuk makna yang tersirat atau sudah jelas bahwa itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sedangkan kaidah mantuknya mafhumnya itu bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Selanjutnya, lafaz Alkitab di sini juga termasuk mafhum karena kitab di sini belum jelas kitab apa, tapi jika kita melihat pada ayat sebelumnya itu petunjuk bagi orang-orang mukmin, berarti Alkitab di sini merujuk pada Al-Quran. Dalam tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Waqar Asmudi menerangkan tentang hidayah Alkitab bersama dengan hidayah Alkitab sebagai hidayah dan petunjuk orang-orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang mendatangkan mudarat kepada diri mereka, sehingga mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu Allah SWT membuat Al-Quran dengan 3 sifat. Yang pertama, bahwa dialah kitab yang sempurna dalam seluruh isi yang dikandungnya, berupa makna-makna, maksud, kisah, ibrah, tasyri'. Lalu yang kedua, tidak ada keraguan bahwa kalamullah itu benar-benar dari Allah. Yang ketiga, bahwa dia adalah sumber hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang berlindungan diri dari azab Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengambil manfaat dari Al-Quran. Lalu yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertawakallah pada Allah agar kamu beruntung. Nah, di sini ahillah itu merupakan mubayyan atau yang jelas, yaitu bulan sabit. Sedangkan dia mawaqitu lin-nasi wal hajj adalah pelengkap agar lebih jelas. Yaitu bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Sedangkan yang kedua yaitu soal jawab yang menyimpang. Pertama yaitu yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Lalu dijawab, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu adalah petunjuk bagi manusia dan ibadah haji. Nah, seharusnya kan jawabannya itu kayak menerangkan tentang bulan sabit, bukan menerangkan tentang waktu haji. Lalu dalam kaidah soal jawab di atas terdapat penyimpangan, yaitu jawaban yang tidak sesuai dengan soalnya, yang berjuang untuk menunjukkan bahwa seharusnya yang ditanyakan adalah yang berkaitan dengan ungkapan yang disebutkan dengan uslub al-hakim. Lalu menurut penafsiran Profesor Dr. Waqar Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dalam ilmu balaghah, susunan seperti ini disebut al-uslubul hakim yang tadi dijelaskan di depan ya. Mereka menanyai Rasulullah tentang hilal. Mengapa ia mula-mula kelihatan kecil, kemudian semakin besar ukurannya hingga cahayanya menjadi sempurna, tapi beliau mengalihkan jawabannya dengan menjelaskan kepada mereka cuma dari hilal yang lebih patut untuk ditanyakan.
Sebab sudah dimaklumi bahwa semua perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah yang luar biasa. Maka tidak perlu kalian tanyakan tentang ukuran besar kecil bulan, tapi perhatikanlah perkara sebenarnya bukan kebajikan, namun kalian menganggapnya kebajikan. Jadi kayak dia harus menanyakan lebih ke manfaatnya daripada ke hal-hal yang kecil gitu loh. Lalu penafsiran Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, firman Allah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Mengapa bulan pada mulanya terlihat seperti sabit, kecil tetapi dari malam ke malam ia membesar hingga mencapai purnama, kemudian mengecil dan mengecil lagi sampai menghilang dari pandangan. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia. Waktu dalam penggunaan Al-Quran adalah batas akhir peluang untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Ia adalah keadaan tertentu dari satu masa. Dengan keadaan bulan seperti itu, manusia dapat mengetahui dan merancang aktivitas sehingga dapat terlaksana sesuai dengan masa penyelesaian waktu yang tersedia. Jika terlambat, apalagi terabaikan dengan berlalunya waktu, dan juga untuk waktu pelaksanaan ibadah haji. Seperti terlihat di atas, jawaban yang diberikan ini tidak sesuai pertanyaan yang diajukan, karena jawaban yang diinginkan oleh ayat redaksi sebelumnya itu harusnya jawabannya gini, seharusnya yang diberikan adalah bahwa bulan mematukan sinar matahari ke bumi melalui permukaannya yang tampak dan terang hingga terbitlah sabit. Nah, kenapa ayat ini menyimpang? Karena jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya. Oke, yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lalu dalam ayat ini terdapat kaidah tafsir soal jawab yang mutasil, yang jawabannya itu bersambung atau tidak menyimpang. Dalam ayat di atas terdapat kaidah soal jawab mutasil, yaitu soal dan jawabannya ada dalam ayat yang sama. Soalnya itu yas'alunaka madza yunfiqun, katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan, lalu dijawab qul ma anfaqtum min khairin, hendaknya dibentukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Lalu pendapat dari Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah tentang surat ini yaitu ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama adalah menyangkut nafkah. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, lalu ayat ini menjawab dengan sangat singkat pertanyaan mereka, yaitu hendaklah harta yang dinafkahkan. Jawaban pertanyaan mereka adalah dari harta yang baik, yakni apa saja yang baik silakan dinafkahkan. Di sini harta ditunjuk dengan kata khair, baik, untuk memberi isyarat bahwa harta yang dinafkahkan itu hendaklah sesuatu yang baik serta digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu untuk siapa harta sebagian diberikan. Jawabannya yaitu pertanyaan pertama kepada ibu bapak, karena mereka lah sebagai wujud anak serta paling banyak sisanya. Selanjutnya kepada kaum kerabat yang dekat maupun yang jauh, dan anak-anak yatim, yakni anak-anak yang belum dewasa, sedang ayahnya telah wafat. Demikian juga untuk orang-orang miskin yang membutuhkan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan tetapi kekurangan bekal. Selanjutnya, yang kedua penafsiran Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, yaitu para sahabatmu, hai Muhammad, bertanya kepadamu tentang ukuran nafkah sukarela, bukan zakat. Jadi ini tuh nafkah ya, bukan zakat, wajib yang mereka berikan, serta tentang alokasi penyaluran nafkah itu. Jadi kalau misal Profesor Quraisy Shihab itu menjabarkan pertanyaan menjadi dua, kalau misal Profesor Wahbah Az-Zuhaili langsung satu pertanyaan, tapi itu dua jawaban, itu serta alokasi penyaluran nafkah ini. Jadi kayak harta apa sih yang diberikan dan untuk siapa gitu. Lalu maka jawablah bahwa berapapun nafkah yang kamu berikan, entah sedikit entah banyak, pahalanya khusus untuk kamu saja. Dan alokasi pemberian nafkah adalah memberi ibu bapak dan anak-anak, sebab mereka adalah kerabat yang paling dekat. Jadi yang diutamakan itu yang dekat dulu, selanjutnya kerabat yang lain yang lebih dekat didahulukan.
Kemudian anak yatim yang pemeliharaannya sudah meninggal, lalu pemelihara atau pengasuh sudah meninggal, lalu orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah, lalu mufasir yang kehabisan bekal pulang ke kampung. Pendeknya atau kesimpulannya, segala sesuatu yang kamu infakkan dalam kebaikan akan diberi ganjaran oleh Allah, sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu tak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Oleh karena itu, Dia tidak lupa memberi balasan pahala dan akan melipat gandakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, salah kata, salah materi, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.